Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di Learning Journal ke-11. Oke, kali ini aku akan berbagi pengetahuan aku terkait fobia speaking. Yang mana fobia speaking ini bisa disebut sebagai demam panggung. Nah, demam panggung ini sering nih disebut-sebut gitu ya di video-video sebelumnya. Oke, jadi fobia speaking ini penjelasannya itu adalah demam panggung, perasaan gugup gitu ya, atau takut dan tidak adanya rasa tenang gitu ya saat berbicara di depan umum, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk kecemasan sosial. Selanjutnya, di sini ada penyebab fobia speaking atau fobia public speaking. Ini dibagi menjadi dua kategori, teman-teman. Yang pertama itu ada faktor internal. Apa aja itu? Nah, dari faktor internal yang pertama itu ada kepercayaan diri. Nah, rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri ini bisa menyebabkan seorang ini memandang bahwa public speaking itu sesuatu yang mengancam dirinya gitu, karena ada rendahnya kepercayaan diri seseorang itu ketika diminta untuk berbicara. Selanjutnya itu ada persiapan. Persiapan yang kurang matang ini membuat seseorang gitu ya merasa nggak siap gitu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat berbicara di depan umum atau saat presentasi. Kemudian yang ketiga itu ada latihan, yang mana ini tuh minimnya latihan berbicara di depan umum gitu ya. Ini bisa jadi salah satu penyebab gugup gitu ya untuk berbicara, karena kita emang perlu untuk banyak berlatih supaya kita terbiasa seperti itu, agar rasa gugupnya pun lebih berkurang. Kemudian yang keempat itu ada kurangnya pengalaman berbicara di depan umum. Ini juga bisa membuat individu belum mampu gitu untuk beradaptasi dengan tekanan saat presentasi atau diskusi. Maka ketika kita menyadari bahwa kita kurang pengalaman gitu ya, kita mencoba sedikit demi sedikit untuk memperbanyak pengalaman berbicara di depan umum. Kemudian ada faktor eksternalnya nih teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu ada pengalaman negatif di masa lalu. Nah, ini juga biasanya ada orang yang memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya, seperti ngerasa gagal saat berbicara di depan umum, ngerasa gagal saat presentasi contohnya gitu ya, atau menerima kritik yang menjatuhkan kita gitu ya. Itu juga dapat menimbulkan trauma dari psikologis kita. Ini termasuk pada faktor eksternal, dan saya pun pernah gitu ya merasakan pengalaman yang kurang menyenangkan dalam berbicara di depan umum. Tapi kita nggak boleh stuck di situ, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, terutama saat berbicara di depan umum, karena ini penting teman-teman, public speaking itu. Kemudian yang kedua itu ada audiens, ini termasuk pada faktor eksternal dari fobia public speaking. Nah, jumlah audiens yang cukup banyak juga ini dapat menimbulkan tekanan dari psikologisnya, teman-teman. Biasanya kan ada orang pertama kali berbicara di depan umum gitu ya, lalu ternyata audiensnya ini lebih dari 500 orang. Wah, biasanya ini orang yang pertama kali juga pasti akan merasakan gugup, teman-teman. Oke, adapun dari ciri-ciri fobia speaking, ini fobia speaking kan takut berlebihan saat berbicara gitu ya, berbicara depan umum. Ini tuh lebih intens daripada gugup biasanya. Adapun ciri-cirinya, jika dilihat dari ciri-ciri fisik gitu ya teman-teman, ini tuh seperti adanya jantung yang berdebar gitu ya. Kemudian tangan yang gemetar saat berbicara, keringat dingin gitu ya. Kemudian bisa disertai dengan sesak nafas. Kalau dari psikologisnya itu teman-teman, ada biasanya tuh ngerasa takut untuk dinilai gitu ya, kemudian kepikiran gitu ya, ngeblank gitu ya, dan adanya rasa nggak percaya diri. Kalau dilihat dari perilakunya gitu ya, ini tuh biasanya menghindari kesempatan untuk tampil. Kemudian itu ketika berbicara itu terlalu cepat atau terlalu pelan gitu ya. Kemudian gak ada kontak mata teman-teman, seperti itu. Dan dari tingkatannya pun ternyata ada 3 nih. Tingkatan dari ringan, sedang, dan juga ini berat. Kalau berat itu ini kayak
nggak bisa ngomong sama sekali gitu ya, kayak kaku, mungkin karena saking terlalu gugupnya itu ya teman-teman. Nah, ketika sudah dalam tingkat tinggi itu ya, tingkat berat, maka ini tuh bisa mengganggu aktivitas gitu ya, dan ini tuh perlu disarankan untuk mencari bantuan profesional. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada dampak fobia speaking gitu ya, atau public speaking anxiety. Nah, yang pertama itu dampak psikologis teman-teman. Ini tuh bisa menyebabkan rasa gugup yang berlebihan gitu ya, negatif, takut dinilai negatif gitu ya, rendah diri, bahkan ini menyangkut kepada kecemasan sosial kita. Nah, kemudian dampak yang kedua itu pada akademik dan karir kita. Ini tuh bisa menurunkan performa kita dalam presentasi, teman-teman, dan ini tuh bisa menghambat kemampuan kita secara berkomunikasi secara profesional. Kemudian yang ketiga itu dampaknya yaitu ke sosial kita gitu, teman. Ini tuh bisa ngebuat diri kita ini kayak kurang percaya diri gitu ya dalam lingkup pertemanan atau dalam lingkup sosial kita gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada dampak fisiologis, yang mana ini tuh muncul adanya rasa jantung yang berdebar gitu ya, tangan yang gemetar, berkeringat berlebihan. Ini tuh muncul sebagai respon kita gitu ya, respon kecemasan tubuh gitu ya, terhadap tekanan sosial tadi ketika kita disuruh untuk berbicara di depan umum. Yaitu dari dampak fobia speaking. Oke, jadi selanjutnya itu ada cara mengatasi fobia speaking. Nah, tadi itu udah dijelasin terkait dari ciri-ciri, dampak gitu ya, dan penyebabnya juga. Nah, kali ini ada cara mengatasinya gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kita perlu untuk mempersiapkan penampilan kita sebaik mungkin ketika kita akan berbicara di depan umum. Kita juga perlu untuk profesional gitu ya, teman-teman. Setelah kita memperbaiki penampilan kita untuk berbicara di depan umum, maka kita pun berlatih gitu ya. Berlatih untuk berbicara dulu nih, kita latihan dulu seperti latihan di kaca, latihan di teman kita sendiri gitu ya. Atau intinya kita latihan sebelum kita berbicara, betul-betul berbicara di depan umum. Kemudian kita perlu untuk memahami tema atau topik yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Kemudian ketika kita sudah tahu dan kita sudah paham topik apa yang akan kita ceritakan, yang akan kita sharing ke teman-teman atau di audiens, maka kita perlu tenang dan fokus, teman-teman, sebelum kita mulai. Dan saat kita berbicara pun kita perlu melatih diri kita untuk tenang dan fokus. Ya, itu. Kemudian jangan biarkan perut kita kosong atau terlalu penuh, teman-teman. Jadi kalau kita sebelum tampil, sebelum menyampaikan pesan kepada audiens, maka usahakan perut kita ini jangan kosong gitu ya, atau ketika kita sudah makan jangan terlalu penuh perutnya gitu, teman-teman. Maka ini juga biar enak aja gitu saat bicara di depan umum atau di depan audiensnya. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan atau saya bagi kepada teman-teman terkait fobia speaking. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.